Tapi ini gue jadi mikir, laporan kinerja pemerintah yang nggak to the point gini, ini masuknya Asian value mungkin ya. Jadi banyak karakter Winnie the Pooh yang dipakai buat ngolok-ngolok Xi Jinping secara nggak langsung. Kalau lu ingat di video gue yang ini, yang bahas gimana moncernya karir Xi Jinping, pemimpin tertinggi Partai Komunis sekaligus Presiden Cina. Nah sebenarnya gue tuh di situ tuh tadinya mau sekalian bahas gimana sih sebenarnya sistem perpolitikan di Cina. Ya soalnya kayak yang kita tahu bisa dibilang Cina tuh kan negara yang dikuasain sama satu partai politik aja ya, dikuasain sama Partai Komunis Cina. Padahal sebenarnya di Cina tuh ada partai-partai lain, tapi tetap pemerintahannya nggak bakal lepas dari Partai Komunis. Nah, tadinya gue mau masukin pembahasan itu juga di video Xi Jinping, tapi ternyata kayaknya bakal panjang banget deh. Jadi ya mending gue jadiin satu video sendiri aja udah. Dan ya udah, inilah videonya. Jadi gimana sih sebenarnya cara kerja Partai Komunis Cina ini, dan kenapa Cina sampai disebut sebagai party state? Sampai disebut sebagai negara partai. Jadi yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas cara kerja Partai Komunis Cina. Sama ya, nanti gue bahas juga dikit tentang kenapa Winnie the Pooh di-ban di Cina. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas gimana cara kerja Partai Komunis Cina, sebelum itu enaknya kita bahas dulu tentang gimana Partai Komunis Cina bisa jadi partai yang kuat banget. Bahkan bisa dibilang jadi partai tunggal yang berkuasa lah. Nah, kalau menurut Britannica, Partai Komunis Cina atau yang bahasa Cinanya tuh Kungshangtang, mereka tuh dibentuk di tahun 1921. Awalnya waktu itu selain sebagai partai politik, Partai Komunis Cina juga tuh dibentuk sebagai pergerakan revolusi. Jadi setelah kemenangan kelompok Bolshevik di Rusia di tahun 1917, revolusi kayak gini juga tuh ikutan pecah di Cina di tahun 1919. Revolusi yang dikenal dengan nama Gerakan 4 Mei. Nah, gerakan revolusi inilah yang kemudian jadi cikal bakal munculnya Partai Komunis Cina. Jadi waktu itu beberapa aktivis gerakan ini, kayak Li Daxiao sama Chen Duxiu, mereka tuh ngebikin organisasi formal berdasarkan gerakan ini. Mereka ngebikin sebuah partai politik dengan ideologi kiri, dengan ideologi komunis. Nah, kalau lu ingat di video gue ngebahas kenapa Taiwan nolak gabung sama Cina, di situ kan gue ada jelasin ya kalau di tahun 1920-an awal, Cina tuh lagi ngalamin semacam perang saudara gitu. Perang saudara gara-gara banyak pihak yang berebut kekuasaan. Jadi ya bener-bener kacau lah Cina waktu itu. Nah, ngelihat kondisi Cina yang berantakan gini, di sini Sun Yat-sen, Bapak Republik Cina sekaligus pendiri Partai Nasionalis Cina, sekaligus pendiri Kuomintang, dia nih akhirnya mutusin buat ngajak Partai Komunis beraliansi. Dan ajakan ini diiyain nih sama Partai Komunis, sempat beraliansi mereka. Cuma sayangnya aliansinya tuh nggak bertahan lama. Kenapa nggak bertahan lama? Semuanya gara-gara Chiang Kai-shek, pemimpin Kuomintang setelah Sun Yat-sen. Jadi waktu itu Chiang Kai-shek ngelihat Partai Komunis tuh makin dapat perhatian dari masyarakat. Terus dia di situ jadi takut posisinya bakal tergantikan sama tokoh-tokoh komunis. Dan ya udah, akhirnya dia mutusin buat mengkhianati Partai Komunis dan para pengikutnya. Dan akhirnya di situ Chiang Kai-shek merintahin para loyalis Kuomintang buat melakukan pembersihan anggota Partai Komunis. Pembersihan tuh bener-bener tuh di situ tuh, ada yang dibantai, ada yang dipenjara. Ya pokoknya eksistensi Partai Komunis tuh berusaha dihapus lah. Dan pembersihan ini termasuk peristiwa Long March ya, peristiwa yang sempat gue bahas dikit di video ini. Marketing terus nih. And we encountered untold difficulties and dangers along the way. Yet, by using our two legs, we swept across a distance of more than 20,000 li through the length and breadth of 11 provinces. Jadi itu tuh, awal pengkhianatan Kuomintang tuh gara-gara itu. Gara-gara insecure. Cuma waktu itu, walaupun udah berusaha dibersihin segala macem, Partai Komunis tuh tetap nggak bisa hilang ya. Iya, mereka dipersekusi, mereka disingkirkan, mereka dibantai segala macem. Tapi eksistensi mereka tuh tetap bertahan. Khususnya di wilayah-wilayah pinggiran, kayak di Yan'an. Nah, terus kondisi mulai berbalik waktu Perang Cina-Jepang kedua pecah di tahun 1937. Di situ, Partai Komunis yang dipimpin sama Mao Zedong, mereka ngebentuk pasukan merah yang berperan penting buat ngusir Jepang dari Cina. Dan hasilnya di tahun 1945, waktu Jepang akhirnya menyerah dari sekutu dan cabut dari Cina, di situ Partai Komunis Cina yang tadinya didesak habis-habisan sama Kuomintang, mereka tuh akhirnya tuh jadi berbalik unggul. Mereka jadi partai paling populer dan dianggap jadi pihak yang paling berjasa mengusir penjajah. Bahkan di tahun 1949, Kuomintang tuh akhirnya tuh sepenuhnya bisa dikalahkan sama Partai Komunis. Dari situ Kuomintang akhirnya mereka terusir ke Taiwan dan ngebentuk Republic of China di sana. Sementara di sisi lain, Partai Komunis yang udah dominan banget di Cina daratan, udah dominan banget di mainland,
mereka akhirnya ngebentuk Republik Rakyat Cina, sebuah negara yang dikuasain sama satu partai, dikuasain sama Partai Komunis Cina. Jadi ya gitu tuh garis besarnya tuh awal Partai Komunis Cina bisa berkuasa sampai sekarang tuh ya kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin gimana cara kerja Partai Komunis Cina sampai bisa jadi partai dominan yang ngatur sebuah negara, buat tahu gimana prosesnya kita harus kenalan dulu nih sama beberapa jenis sistem partai di berbagai negara. Jadi kalau menurut Britannica, seenggaknya kita tuh bisa ngebagi sistem partai tuh jadi 3 jenis. Sistem multipartai, di mana di dalam negara tuh ada banyak partai politik yang bersaing, contohnya kayak di Indonesia. Terus sistem 2 partai, di mana kayak namanya, yang bersaing tuh 2 partai doang, kayak di Amerika misalnya. Sama yang terakhir, sistem 1 partai atau partai tunggal. Di mana sistem ini tuh banyak dianut sama negara-negara komunis. Termasuk di sini ya Cina. Dan sama kayak namanya, jadi di negara yang nganut sistem 1 partai, ya konstitusinya tuh memungkinkan sebuah partai buat jadi satu-satunya kekuatan politik yang bisa ngebentuk pemerintahan sama ngontrol sebuah negara. Tapi walaupun kesannya nggak demokratis karena rakyat nggak bisa milih partai mana yang mau mereka dukung, tapi sebenarnya proses demokrasinya tuh tetap ada loh. Sistem demokrasinya tuh bisa dibilang tetap terjadi, tapi terjadinya di dalam partainya. Atau ya buat ini istilah ribetnya tuh namanya tuh intra-party demokrasi. Jadi persaingan yang terjadi tuh bukan antara satu partai sama partai lainnya ya, enggak. Jadi demokrasinya tuh lebih ke diskusi di dalam partai soal siapa sosok yang paling layak mimpin partai sama gagasan mana yang dirasa paling baik. Nah itu namanya tadi tuh, intra-party demokrasi. And each successive leader, from Mao Zedong to Deng Xiaoping to Jiang Zemin to Hu Jintao, was less powerful than the last. The phrase being floated around at the time was intra-party democracy. In other words, there may only be one party, but within it, there was plenty of room for healthy competition. Nah, karena sistem demokrasinya adanya di dalam partai, berarti yang bisa ikut berkontribusi ngasih suara ya cuma anggota partainya doang dong. Jadi ya nggak kayak pemilu di negara 2 partai atau multipartai di mana kebanyakan orang tuh bisa langsung nyoblos calon presidennya. Di Cina tuh nggak kayak gitu. Kalau di Cina, para anggota partai tuh bakal ngelewatin serangkaian tahap buat akhirnya menentukan pemimpin tertinggi partai. Buat akhirnya menentukan sekjen Partai Komunis Cina. Emang apa aja tahapannya? Jadi gini, tiap 5 tahun sekali, para anggota partai dari berbagai wilayah di Cina tuh bakal kumpul di Beijing buat ngegelar Kongres Partai Nasional. Di situ kurang lebih bakal ada 2.500-an anggota partai dari berbagai kalangan yang bakal ikutan kongres yang digelar di Balai Agung Rakyat. Dan itu 2.500-an itu tuh backgroundnya macem-macem ya. Mulai dari perwakilan pekerja, selebriti, pebisnis, wali kota, ya banyak lah. Dan Kongres Nasional ini biasanya bakal berlangsungnya tuh kurang lebih selama seminggu. Jadi ya emang lumayan panjang nih prosesnya nih. Please all rise and sing the national anthem. Nah, di hari pertama tuh biasanya tuh bakal diisi sama penyampaian laporan politik dari sekjen partai, dari pemimpin partai komunis. Dan kayak namanya, laporan politik ini ya isinya tuh laporan kerja pemerintah 5 tahun ke belakang sama rencana strategis buat ke depannya. Cuma nih, yang menarik nih, kalau menurut Polymeter disebut, bukannya berisi laporan atau rancangan program kerja yang spesifik, laporan ini tuh malah seringnya disampaikan dalam bentuk jargon-jargon abstrak. Kayak misalnya contohnya 3 representasi, atau memperkuat kepercayaan diri, atau bisa juga masyarakat. Jadi penyampaian laporannya tuh bukan yang to the point kayak ini kita di periode kebelakang kita tuh udah mencapai ini, dan ini. Nah buat periode ke depan kita bakal mengalokasikan dana kita buat ini, buat itu, dan segala macamnya. Dengan target apalah misalnya. Enggak kayak gitu. Jadi ini laporannya tuh disampaikannya tuh lebih ke dalam bentuk kode-kode tadi, lewat jargon-jargon abstrak tadi. Dan ini sejujurnya kalau kayak gini gue jadi inget film-film kolosal Cina sih, yang suka ada petuah-petuah bijak kayak gitu, yang suka pakai perumpamaan filosofis gitu. Ya mirip-mirip kayak gini kan. Nah ntar abis laporan kode-kode pemimpin partai selesai disampaikan, dari situ biasanya para pengamat Cina, mereka tuh bakal nyimpulin arah kebijakan Cina ke depannya dengan cara ngertiin maksud dari jargon-jargon abstrak tadi, ngertiin kode-kode tadi. Jadi ini yang belajar studi politik Cina ya mereka tuh lebih kayak belajar ilmu pemecah kode rahasia ya berarti ya. Jadi abis selesai laporannya, para pengamat politik di Cina tuh mereka tuh bakal
Ini kalau dilihat dari jargon yang dipakai, berarti maksudnya tuh dia tuh kesini. Ntar ada yang ngebantah, enggak maksudnya kesini. Bakal gitu, jadi bakal ya ngertiin masing-masing versi aja udah. Dan nggak cuma pengamat politiknya yang nyoba ngertiin, yang ikutan kongresnya juga mereka bakal gitu. Jadi abis pemimpinnya selesai pidato, para anggota kongres mereka tuh bakal mempelajari pidatonya buat ngasih suara. Jadi dipelajari dulu tuh isi pidatonya tuh, buat nantinya nentuin mereka setuju apa enggak sama pemaparan dari si pemimpin partai. Cuma ya di proses ini biasanya para anggota kongresnya tuh bakal langsung setuju-setuju aja. Apalagi di eranya Xi Jinping sekarang kan, pada iya-iya aja tuh. Tapi ini gue jadi mikir, laporan kinerja pemerintah yang nggak to the point gini, ini masuknya Asian value mungkin ya. Man, Oke. cut that stupid shit. Terus agenda selanjutnya, agenda kedua adalah amandemen konstitusi partai. Dan sebenarnya ini mirip-mirip kayak agenda pertama tadi sih. Agenda kedua ini juga tuh isinya tuh cuma pemaparan ideologis aja, cuma semacam pidato aja. Baru deh di agenda ketiga bisa dibilang ini jadi puncak acara nih. Jadi di agenda ketiga yang biasanya digelar di akhir minggu, itu tuh bakal dilakukan pemilihan anggota komite pusat yang berisi sekitar 200-an orang. Dan sehari setelah anggota komite pusatnya terpilih, setelah 200-an orang tadi terpilih, dari situ mereka bakal melaksanakan rapat pleno yang bertujuan buat milih anggota Politbiro. Politbiro tuh apa? Politbiro tuh bisa dibilang badan tertinggi di Partai Komunis yang punya tanggung jawab buat ngebikin aturan dan jadi pengambil keputusan tertinggi di dalam Partai Komunis. Nah, buat sekarang kurang lebih jumlah anggota Politbiro di Partai Komunis Cina tuh ada 25 orang. Terus nantinya setelah Politbiro terbentuk, dari situ mereka bakal milih 7 atau 9 orang lagi buat jadi komite tetap Politbiro Partai Komunis Cina. Nah, terus dari 7 sampai 9 orang ini dipilih lagi tuh satu tuh buat jadi sekjen Partai Komunis, buat jadi pemimpin tertinggi partai. Jadi ya gitu tuh ya prosesnya ya, mulai dari Kongres Nasional, terus milih komite pusat, terus milih anggota Politbiro, baru terus dari Politbiro dipilih lagi tuh komite tetap yang terus salah satunya bakal dipilih jadi sekjen Partai Komunis, bakal dipilih jadi pemimpin tertinggi Partai Komunis. Nah, sebenarnya sistem ini tuh dulu tuh berjalan ideal. Kayak waktu Mao Zedong digantiin sama Deng Xiaoping dan setelah-setelahnya itu tuh ideal banget tuh. Sampai sebelum Xi Jinping akhirnya naik. Tapi di sini tetap kita harus ingat yang namanya Partai Komunis Cina sama negara Cina ini tuh dua organisasi yang berbeda ya. Apalagi setelah Mao Zedong lengser, dari situ Deng Xiaoping sama penerus-penerusnya mereka tuh mulai nerapin sistem yang relatif lebih fair lah. Di mana kekuasaan tuh nggak terpusat di satu orang doang, nggak terpusat di sekjen partai doang. Jadi setelah eranya Mao Zedong tuh waktu itu posisi presiden Cina itu sangat mungkin bisa dipegang sama orang lain selain sekjen Partai Komunis. Dan nggak cuma posisi presiden, jabatan-jabatan lainnya juga jadi lebih terbuka waktu itu. Jabatan-jabatan lainnya juga jadi sangat memungkinkan buat diisi sama pihak-pihak lain. Kayak contoh misalnya posisi ini, kepala militer. Nah itu waktu itu sangat mungkin tuh posisi itu diisi, dipegang sama orang lain di luar Partai Komunis. Terus buat di level negara, Cina juga tuh punya yang namanya Kongres Rakyat Nasional. Kongres yang diikutin sama, ya let's say beberapa partai lah. Ya kayak yang gue bilang di awal tadi, walaupun Cina tuh nerapin sistem satu partai, tapi tetap ada tuh partai-partai lain yang eksis di Cina. Cuma ya bedanya sama di kita, kalau di Cina tuh partai-partai lain tuh mereka tuh bukan jadi pesaing. Mereka tuh lebih ke jalan berdampingan sama Partai Komunis. Jadi partai-partai lain tuh role-nya tuh bukan jadi oposisi ya, tapi lebih ke jadi supporting lah. Dan sama kayak Kongres Partai Nasional yang bertujuan buat milih pemimpin Partai Komunis, Kongres Rakyat Nasional juga bertujuan buat milih pemimpin rakyat. Bertujuan buat milih presiden Cina. Nah, karena basicnya partai-partai lain di Cina tuh cenderung berdampingan sama Partai Komunis kan, cenderung jadi supporting, jadinya yang kepilih jadi presiden tuh ya biasanya pemimpin Partai Komunisnya. Jadi ya berasa kayak formalitas aja ini Kongres Rakyat Nasional ini. Soalnya ya balik lagi, orang-orang juga sebenarnya udah pada tahu siapa yang kepilih jadi pemimpin Partai Komunis, biasanya dia juga bakal kepilih jadi presiden. Jadi itu tuh sebenarnya setelah Mao Zedong tuh prosesnya ideal tuh. Deng Xiaoping naik, terus dia bikin sistem kayak tadi kan,
Dan ya udah, itu kepemimpinan selalu berganti dari situ. Sampai akhirnya Xi Jinping naik. Setelah Xi Jinping naik jabatan, terus dia lanjut berkuasa, baru dari situ mulai kerasa kalau Xi Jinping nih bener-bener pengen megang kendali Cina di berbagai lini. Kayak misalnya yang itulah, yang dia ngubah undang-undang biar bisa bikin dia jadi presiden seumur hidup. Nah itu aja kan udah cenderung aneh kan? Dan balik lagi buat pembahasan Xi Jinping ini, buat detailnya lu bisa nonton di video gue yang ini. Marketing lagi dong nih. Oh iya, kalau ngomongin pemerintah Cina sekarang juga tuh sempat ada juga tuh yang nanya ke gua, "Bang, emang bener Cina nge-ban Winnie the Pooh?" Itu ada beberapa tuh yang nanya ke gua tuh, dan jawabannya bener. Kenapa di-ban? Simpelnya banget, soalnya Winnie the Pooh tuh dipakai buat jadi bahan olok-olokan, dipakai buat ngeledekin Xi Jinping. Jadi banyak meme-nya tuh. Jadi kalau menurut The Guardian, pertama kali Winnie the Pooh dijadiin penggambaran Xi Jinping tuh di tahun 2013. Waktu itu beredar foto Xi Jinping yang lagi jalan bareng Obama, waktu Xi Jinping lagi ngunjungin Amerika. Nah, foto Xi Jinping dan Obama ini kemudian disandingin sama gambar Winnie the Pooh dan Tiger, yang kebetulan ya emang kelihatan mirip. Nah, dari situ mulai tuh muncul image kalau Xi Jinping mirip sama Winnie the Pooh. Mulai sering dipakai buat jadi meme dari situ. Dan dari situ image kalau Xi Jinping mirip sama Winnie the Pooh tuh makin berkembang tuh. Dan makin sering dipakai jadi bahan meme. Kayak misalnya foto ini nih. Foto Xi Jinping sama Shinzo Abe yang dimiripin sama Pooh sama Eeyore. Dan emang mirip sih. Ya pokoknya jadi banyak tuh foto-foto gitu tuh. Jadi banyak karakter Winnie the Pooh yang dipakai buat ngolok-ngolok Xi Jinping secara nggak langsung. Apalagi buat warga negara Cina, nggak mungkin dong mereka ngolok-ngolok Xi Jinping secara langsung dong. Yang ada bisa diincar mereka. Makanya akhirnya mereka mainnya implisit. Mereka mainnya pakai gambar-gambar Winnie the Pooh ini. Dan gara-gara inilah akhirnya pemerintah Cina, yang nggak lain dan nggak bukan isinya tuh orang-orang partai komunis, di tahun 2017, mereka akhirnya mutusin buat nge-ban Winnie the Pooh. Jadi film-film, gambar, dan semua hal yang berkaitan sama Winnie the Pooh itu di-ban tuh di Cina tuh. This meme took the internet by storm. The next year, a photo of Xi Jinping and Japanese Prime Minister Shinzo Abe gave the internet a field day. Following year, the toy car comparison had the world laughing out loud. Dan sebenarnya aturan penyensoran kayak gini tuh bukan hal yang baru ya di Cina ya. Sebelum Winnie the Pooh juga tuh ada beberapa hal, ada beberapa konten yang dilarang keras penyebarannya di Cina. Kayak contoh misalnya yang di-ban tuh informasi seputar revolusi budaya, informasi seputar Mao Zedong, sama aksi demonstrasi di Tiananmen Square, sama isu-isu seputar Taiwan. Nah itu banyak yang di-ban tuh di Cina tuh. Ya intinya sebenarnya mereka tuh berusaha buat nutup informasi yang sekiranya berpotensi bikin nama pemerintah Cina jadi jelek. Yang berpotensi bikin nama Partai Komunis Cina tuh jadi buruk. Nah itu ditutupin tuh, di-ban tuh sama mereka tuh. Cuma ya kalau kasus Winnie the Pooh ini, kalau buat gua ya emang yang paling kocak sih ini sih. Ya lu lihat aja, di antara info-info yang di-ban di Cina, di antara info-info yang disensor di Cina, tiba-tiba ada Winnie the Pooh loh. Ini kan berarti kan Winnie the Pooh tuh setara sama peristiwa-peristiwa kelam di Cina kan, kalau kayak gini kan. Bisa gitu ya. Tapi nih, walaupun Xi Jinping kelihatan berambisi buat terus jadi presiden Cina, tapi sebenarnya di Cina sendiri, posisi di Partai Komunis Cina tuh bisa dibilang itu tuh lebih penting dan lebih krusial daripada posisi di pemerintahan loh. Nih, lu bayangin aja, tentara Cina itu mereka tuh ngelapornya tuh langsung ke sekjen Partai Komunis, bukan ke presiden. Terus dari plat nomor juga, biasanya sekjen Partai Komunis tuh mereka tuh bakal dapat plat nomor 1. Sementara pemimpin pemerintahannya, presidennya, itu malah dapatnya nomor 2 tuh. Terus selain itu, Partai Komunis juga mereka tuh punya sistem peradilan sendiri yang terpisah sama sistem peradilan pemerintah. Bahkan Xi Jinping sendiri, dia tuh lebih milih disebut sebagai sekjen Partai Komunis dan kepala militer loh, dibanding disebut sebagai presiden Cina. Yang dirasa kalau presiden tuh lebih ke gelar seremonial aja udah. Nah ini jarang-jarang kan kita dengar jabatan presiden ternyata nggak semenarik itu kan. Ternyata di Cina ada yang lebih menarik tuh. Karena ya jatuhnya itu sih, kalau jadi sekjen Partai Komunis kan ya itu cenderung bakal jadi presiden juga kan. Jadi ya mending incar itunya aja udah, bakal sekalian jadi presiden soalnya. Oh ya kalau ngomongin Partai Komunis Cina, mereka juga tuh sebenarnya tuh punya polisi rahasianya sendiri loh. Dan terkait ini menariknya salah satu anggotanya, dia tuh baru aja speak up, baru aja ngebeberin tugas dia selama jadi polisi rahasia tuh ngapain aja. Dan ini cukup gila sih kerjaannya sih. Dan lebih gilanya lagi, si polisi rahasia yang speak up ini juga ternyata berhubungan sama temen gua nih. Dan ini gue masih shock sih kalau ngedenger ini sih, masih suka merinding sendiri gitu loh.
Tapi gimana nih? Apa perlu kita bahas juga tentang polisi rahasia Partai Komunis Cina ini? Kerjaan mereka ngapa-ngapain aja, sama kita bahas kenapa si Eric yang speak up itu akhirnya dia mutusin buat ngebocorin semuanya. Apa perlu kita bahas juga tuh itu tuh? Gimana? Hajar. Silakan komen. I worked for the Chinese Political Security Department for 15 years. Revealing the inner workings of one of China's most notorious intelligence units. Today, it's still the darkest department of Chinese government. Oke, sekian lereng googling kali ini tentang cara kerja Partai Komunis Cina. Jadi ya itu ya sejarah kenapa mereka bisa seberkuasa itu, dan ya bisa dibilang mereka sekarang emang penguasa tunggal di Cina sih. Sama tadi yang menarik juga tuh itu tuh Winnie the Pooh tuh yang dianggap setara sama peristiwa-peristiwa kelam di Cina. Bisa-bisanya ini. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti